Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Hadian, dan kita kembali mengomentari video dari Eko tadi yang berjudul Profesor Gadungan dan Koalisi Picatan. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Jumpa lagi, Kisana, seorang yang mengaku ahli mikrobiologi asal Indonesia bernama Hadi Pranoto dikabarkan sudah mengirimkan 5.000 botol cairan herbal kepada Ratu Elizabeth II. Saya pernah kirim 5.000 botol ke British. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya, dan alhamdulillah mereka semuanya sembuh. Menurut Hadi, kiriman itu atas pesanan Ratu Elizabeth sendiri yang ditujukan untuk menyembuhkan seluruh keluarga kerajaan Inggris yang terindikasi terserang COVID-19. Hadi sesumbar, obat racikannya yang mirip jamu gendong itu mampu menyembuhkan COVID-19 secara cepat. Entah bagaimana ceritanya, sampai Hadi mengaku Ratu Elizabeth adalah pelanggannya. Apakah Ratu Elizabeth punya akun Shopee dan memesan obat racikan Hadi melalui situs belanja online? Dipesan dulu ya Bunda. Begitu mungkin pesan teks Hadi kepada Ratu Elizabeth. Dalam keterangannya, Hadi tidak menjelaskan kiriman obat tersebut ditujukan ke alamat mana. Padahal bisa dipastikan Hadi tidak tahu posisi Istana Buckingham berada di RT berapa atau RW berapa. Hadi juga tidak tahu apakah istana itu berada di kelurahan mana. Paling-paling kepada driver yang mengantar barangnya, pesan Hadi hanya singkat saja. Sesuai aplikasi ya Pak. Kisah terbunuh. Nama Hadi Pranoto belakangan ini bisa melambung tinggi, terbang jauh, terbawa mimpi karena diwawancarai oleh musisi Anji dalam akun YouTube-nya. Di sana Hadi mengaku sebagai profesor dan dokter. Ternyata Kisana, Hadi ini boro-boro profesor, dia juga bukan dokter. Dalam dunia pengobatan, kabarnya Hadi hanya mengkhususkan pada pengobatan THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan, khususnya telinga bagian luar. Artinya, pengobatan yang bisa ditangani hanya menindik kuping saja. Di sana pihak kerajaan Inggris sendiri belum memberi jawaban mengenai kiriman 5.000 botol plastik dari Hadi kepada Ratu Elizabeth. Saat ditemui oleh tim Channel 17 di stasiun Cikini kemarin, juru bicara Istana Inggris malah bertanya balik, "Hadi itu sopo mas?" Wartawan kami terus mencoba mengorek informasi darinya. Sayangnya kereta keburu datang ke sana dan narasumber kami tersebut cepat-cepat naik kereta. Ia takut pulang terlambat ke rumahnya di Cilegon. "Malam ini aku ada rapat RT mas. Maaf ya, buru-buru." Begitu pesan singkatnya kepada kami saat kami kembali mengkonfirmasi via WA. Kisah karena ocehannya yang membohongi publik itu mengaku telah menemukan obat COVID-19. Akhirnya Hadi Pranoto dilaporkan ke polisi oleh tim Cyber Indonesia. Salah satu isi laporannya karena Hadi menipu publik dengan gelar profesor padahal palsu. Memang Kisana, di Indonesia orang yang mengaku sebagai profesor bisa ditangkap, mengaku sebagai polisi bisa ditangkap, mengaku sebagai raja bisa ditangkap, mengaku sebagai tentara juga bisa ditangkap. Yang tidak ditangkap kalau orang mengaku sebagai ustadz atau ulama. Makanya di Indonesia ini banyak ulama atau ustadz jadi-jadian sebab mereka nggak akan terkena resiko. Bisa, kalau memang terbukti ya, apapun itu, ngaku ulama juga bisa, ustadz juga bisa. Kalau memang terbukti ya, gini guys, gini. Apa nih saya katakan ya?
Sebenarnya gini, yang dari dia ustadz atau ulama itu kan bukan cuma diri sendiri, tapi juga orang. Saya aja ya, kadang-kadang saya sering digelari ustadz gitu. Pas saya sesungguhnya bukan ustadz, saya hanya berdakwah kecil-kecilan gitu, berdakwah seadanya, tidak seluas ilmu para ustadz yang sebenarnya gitu. Tapi saya kadang-kadang beberapa orang manggil saya ustadz gitu. Tapi sekali lagi ya guys ya, itu kadang label itu bukan mereka yang pakai, tapi orang lain yang memberikan gitu. Karena orang lain yang menilai gitu, ya kan? Nah, kamu tadi nggak mungkin dinilai orang sebagai ustadz atau ulama, nggak mungkin, jauh gitu. Nah, jadi guys, kenapa harus dia orang dinilai sebagai ustadz ulama? Karena keilmuan dia gitu. Tentu juga ada yang salah, kayak Abu Janda dikirain ustadz itu salah besar karena keilmuan dia jelas salah gitu. Berapa kali dibuktikan ya, dia ketika debat dengan Ustadz Felix Xiao, dia nggak ngerti bendera umat Islam itu apa dan kenapa dipakai oleh HTI, bahwa HTI itu bukan pakai bendera sendiri tapi memakai bendera dari umat Islam gitu, bendera Rasulullah gitu. Itu dia tidak paham dan banyak lagi hal lainnya, dan itu dia tidak layak disebut sebagai Ustadz Abu Janda gitu. Nah, jadi yang perlu diketahui adalah ketika Anda menuduh itu orang ustadz ulama palsu, itu Anda harus punya bukti ya. Anda harus punya ilmu yang cukup untuk membuktikan kalau dia bukan ulama. Kalau Anda tidak punya ilmu lalu Anda menuduh dia bukan ulama atau ustadz, berarti Anda lah yang sebenarnya sedang menebarkan hoax gitu guys. Nah, makanya ustadz atau ulama palsu pun bisa kena hukum kalau terbukti gitu. Nah, sayangnya itu kan tidak bisa dibuktikan ketika Eko Buladi dan teman-temannya menuduh kalau ini ulama palsu, tapi nggak bisa dibuktikan. Ya gimana mau ulama ustadz itu dikenakan kasus hukum gitu. Nah, jadi intinya adalah dibuktikan dulu ya, kalau terbukti baru bisa kena proses hukum. Kalau tidak ya namanya mengada-ngada guys. Hukum. Kisah anak yang budiman. Kita ikuti berita kedua. Sekelompok orang usia pensiun baru-baru ini mendeklarasi sebuah forum aliansi bernama KAMI, singkatan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tokoh-tokoh yang bergabung adalah para mantan yang di saat punya jabatan dulu juga tidak jelas apa Dengar guys ya, ini bukan cuma gabungan mantan, tapi banyak elemen gitu, ya kan? Banyak sekali elemen, ada bahkan oposisi ya. Ini sebutnya sebagai ini sebenarnya adalah penguatan oposisi sebenarnya. Jadi dikatakan Eko tadi nggak benar gitu. Itu kata-kata tidak jelas apa prestasinya gitu. Gimana mau prestasi kalau para mantan itu dibuang ketika mereka belum selesai masa jabatannya gitu guys, ya kan? Karena mereka itu gencar mengkritik, kan mereka ini mengkritik bukan hanya ketika mereka sekarang ini, dari dulu mereka sudah mengkritik ketika mereka itu melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan induknya pemerintah gitu kan, mereka dibuang gitu. Jadi bagaimana mereka bisa berprestasi ketika mereka tidak bisa menunjukkan dari dirinya, menunjukkan idealisnya di dalam pemerintahan. Dan mereka dibuang karena itu, karena mereka berusaha untuk tetap pada tracknya dan pemerintah tidak suka, karena mereka dibuang. Jadi gimana mereka mau berprestasi gitu? Nah, yang fakta sekarang adalah dengan tidak ada mereka tidak ada tuh di pemerintah sekarang. Buktinya apa? Malah pemerintah sekarang tidak ada prestasinya. Ya kemudian kita jeblok, hukum kita amburadul, ya kan? Apalagi demokrasi kita turun terus, utang kita makin meningkat. Ya kan, pengangguran makin banyak gitu, rakyat makin susah gitu. Jadi yang faktanya sekarang adalah pemerintah sekarang tidak jelas prestasinya, dan itu mereka tidak ada di dalam gitu. Para mantan tidak di dalam gitu. Jadi mereka tidak ikut andil dalam buruknya kinerja pemerintahan sekarang ini guys. Gitu. Makanya kritik mereka betul benar adanya gitu. Justru karena mereka tidak adil di pemerintahan lah, maka pemerintah kita terpuruk sekarang ini guys. Kondisi bangsa kita terpuruk seperti sekarang ini gitu. Prestasinya. Mereka disatukan dalam aliansi karena kebenciannya kepada Presiden Jokowi. Salah, bukan karena kebencian, karena memang jadi gitu loh kan ya guys. Kalau orang kritik itu dikatakan kebencian gitu, kan? Nah, ini yang salah jelas. Jadi inilah Eko tadi kan saya pernah buat video tentang Ahmad Sahal. Eko tadi termasuk orang yang die harder, yang taklid buta, membela walaupun salah gitu guys. Ini harus dihindari.
gitu kan. Jadi orang-orang yang mengkritik itu malah dikatakan kebencian, benci itu. Bukan benci, tapi orang kritik itu justru sayang gitu. Kalau nggak sayang apa nih kritik? Bagusnya orang cek-cek aja, berarti beliau hancur gitu. Tidak, kita tidak mungkin membiarkan beliau hancur. Beliau harus disadarkan, harus dinasihati, dikritik agar beliau bisa memimpin negara ini dengan baik gitu. Jadi jangan bukan ini bukan karena orang benci, tapi karena sayang gitu. Kalau benci itu cuek-cuek aja, biar aja lah situ. Kalau orang bilang guys, lantas itu gitu. Tidak. Kita sayang, makanya kita ungkapkan dalam bentuk kritik yang membangun gitu. Kan kritik kita membangun nih. Presiden harus begini, harus begini, harus begini. Kan kita bukan hanya melontarkan kritikan kosong. Contoh kayak jangan tidak akan menaikkan gas BBM ya, konsisten lah terusan naikkan gitu, atau minimal menaikkan kayak Mas BY berkala gitu, nggak sekaligus dan tidak dalam jumlah yang tinggi gitu kan, begitu. Tidak jangan hutang ya lakukan itu, kritikan itu ya, jangan berhutang, atau minimal kalau berhutang tuh betul-betul kepepet gitu, nggak seperti sekarang dikit-dikit hutang gitu kan. Jadi kritik itu nggak sama sekali dengar gitu. Jadi selagi itu bukan kebencian ya, tapi bentuk dari rasa perhatian kepada beliau gitu. Karena beliau lah pilotnya. Pilot itu harus jangan biarkan bekerja sendirian, tapi juga harus mendapat bimbingan, nasihat dan kritikan dari kita semua, guys. Di antara tokoh tersebut, sebut saja ada Said Didu, mantan birokrat yang baru saja diperiksa polisi atas cuitan. Ada juga Rizal Ramli, mantan menteri yang Diperiksa polisi bukan berarti salah ya, ingat ya. Dia bukan, banyak sekali kejadian ya yang Anda bisa lihat lah kejadian seperti banyak lah pokoknya. Saya nggak perlu sebutkan sini satu ya, tapi bisa cari sendiri ya. Banyak sekali contoh yang satu paling besar adalah Habib Rizik Syihab. Beliau diperiksa polisi, tapi faktanya semua itu hanya fitnah belaka. Semua itu terbukti tidak benar. Beliau diperiksa polisi itu berkali-kali malah kan. Jadi nggak semua yang diperiksa polisi itu berarti beliau itu salah, enggak. Jadi sekali lagi ya, ketika pemeriksaan polisi itu kan hanya dugaan awal gitu, bisa salah bisa benar gitu. Jadi kecuali kalau sudah terjadi misalnya putusan hakim, itu pun belum tentu hakim itu benar juga, hakim juga manusia gitu. Banyak juga yang kasusnya kita lihat tuh putusan hakim itu tidak sesuai dengan fakta atau minimal dengan rasa kemanusiaan. Contoh kayak ibu-ibu yang dituduh mencuri kayu di sebuah perusahaan itu BUMN itu kan di penjara, itu kan tidak adil itu. Kan beliau tuh mengambil kayu untuk makan, guys. Ya, soalnya pemerintah malu waktu itu, atau BUMN itu malu. Soalnya beliau ketika ada di lingkungannya orang yang kelaparan, mereka tidak menunggu kalau beliau itu mencuri kayu, tapi seharusnya mereka tuh memberi makan kepada beliau ini gitu, guys. Nah kan sebenarnya mereka malu, ada di lingkungannya penduduk yang kelaparan, tidak mereka bantu. Malah ketika terpaksa ngambil kayu dituduh mencuri, diperkarakan. Sebenarnya kan itu kan diselesaikan dengan baik. Cukup dengan ternyata Anda nggak makan ya udah kami kasih makan. Kayak gitu, bukan malah laporan ke polisi, guys. Mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata salah kritik. Ada Rocky Gerung, mantan dosen yang pernah Salah kritik gimana? Ini harus dibuktikan ya. Jadi sekali lagi harus dibuktikan. Jadi jangan hanya melihat dari satu pandangan gitu. Kan Partai Sri, sebuah partai yang ternyata tidak mampu berdiri. Selain itu Kisanak, ada juga Joko Edi. Satu lagi menurut saya gini, sebaiknya semuanya daripada ini ada hikmahnya ketika ada yang tidak mampu dengan partai, itu berarti memang kita harus fokus, guys ya. Dukunglah partai-partai seperti PKS yang sudah pasti berkarya, apalagi yang ini. Kalau PAN sama Gerindra saya masih ragu-ragu nih, ya kan. Kalau dulu saya mendukung penuh. Tapi jadi daripada membuat partai baru, fokuslah pada kekuatan yang sudah ada sekarang. Maka saya kepada para yang coba-coba bikin partai ya, itu bagus, tapi lebih baik fokuskan kepada partai-partai yang sudah punya nama, itu seperti PKS itu kan, berkarya gitu, fokus ke situ gitu, daripada bikin partai baru. Jadi kita tuh kekuatan kita tuh terpusat gitu, sehingga kita akan seperti kita akan bersatu seperti lidi yang susah dipatahkan, guys. Mantan anggota DPR yang ketika ditilang polisi lalu menyebut-nyebut dirinya sebagai anggota DPR. Tokoh lain, Ihsanuddin Nursi, mantan anggota DPR yang selalu ketakutan kalau mau diukur suhu tubuhnya dengan termogan karena dianggap merusak
otak. Sebetulnya kita sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh para mantan itu. Berkoalisi atau tidak, mereka adalah pembenci Jokowi kelas 4. Rizal Ramli misalnya sering sesumbar sebagai pakar ekonomi, tapi baru sebentar duduk di kabinet langsung dipecat. Ingat ya, pemecatan itu bukan berarti beliau tidak capable gitu. Karena terbukti sekarang ketika beliau tidak di situ, kita lihat ekonomi kita bagaimana, terpuruk kan. Ini kan syukur alhamdulillah beliau tidak di situ. Kalau di situ beliau tentu beliau lah yang kita jadikan biang keroknya gitu. Tapi faktanya beliau tidak di situ. Itu terbukti apa ucapan beliau benar. Jadi semua yang beliau katakan itu terbukti guys. Jadi sekali lagi pemecatan bukan berarti beliau salah gitu, ya kan? Karena itu hak objektif dari yang penguasa ya. Yang kalau nggak suka ya dipecat gitu. Bukan berarti hanya kalau tidak berperform. Tapi ini juga ada masalah like dan dislike juga gitu guys. Yang namanya dipecat, sakitnya tuh di sini. Kisana. Kalau saya pribadi guys ya, jujur ya, kalau dipecat dalam kondisi kita lagi membutuhkan memang sakit. Tapi kalau kita sudah merdeka nggak sakit. Kalau dipecat karena kita punya independensi, punya marwah ya nggak masalah, itu malah bagus. Sehingga kita justru menurut saya itu sangat menyakitkan kalau kita masih bertahan sementara idealisme kita tidak kita bisa keluarkan. Kita harus paksa mengikuti keinginan pimpinan yang menurut kita itu tidak akan membuat negara ini maju gitu. Berarti kita tuh menjalankan kebijakan yang tidak kita yakini benar gitu guys. Jadi sekarang kita tuh nggak punya marwah, nggak punya kontrol terhadap apa yang kita kerjakan sebagai menteri ya kan. Nah itu menurut saya bagus dan beliau tidak sakit hati. Beliau tuh seharusnya ya bukan sakit hati, tapi beliau tuh kita lihat sebenarnya beliau bukan sakit hati, tapi beliau tuh puas sekarang karena memang apa yang dikritiknya terbukti sekarang kan. Apa yang dahulu dikerjakannya itu tidak dijalankan kan itu kan yang dilakukan dahulu itu kan tidak dijalankan, sehingga beliau dikeluarkan diganti dengan kebijakan yang menurut beliau itu salah gitu. Beliau tidak menjalankan kebijakan yang benar menurut beliau, tapi beliau diganti karena itu, dan sekarang memang terbukti apa yang dikatakan beliau semuanya betul guys. Setelah dipecat itulah ia menjadi pembenci Jokowi nomor 3. Sementara saat itu, ia sekarang sedang sibuk mengcapture komen dan mention orang di akun media sosialnya yang dianggap meledek koalisi para pensiunan itu. Didu mengancam akan melaporkannya ke polisi. Mungkin Kisana mengcapture komen di akun Twitter adalah salah satu program kerja koalisi tersebut. Loh, orang-orang penting Jokowi juga di penjara gitu kan. Bahkan ada yang buku Jokowi Undercover itu sampai ya di penjara juga. Jadi intinya adalah itu hal biasa gitu ya. Dan yang masalahnya gini guys, ketika orang mengkritik pemerintah itu wajar gitu, karena pemerintah yang pilotnya yang mendidik negeri ini, tapi mengkritik para mantan ini menurut saya itu tidak relevan. Kenapa? Karena mereka ini kan tidak bertanggung jawab atas buruknya negeri ini, ini aneh sekali gitu. Karena mereka kan hanya melontarkan kritik, tapi lucunya diserang malah mereka gitu, bukan pemerintah yang pilotnya gitu, yang menyebabkan negeri ini sekarang kondisi seperti sekarang ini, ya kan? Ini kritik yang salah sasaran gitu. Jadi kita kalau tadi mengkritik para mantan itu nggak relevan. Emangnya saya tanya apakah mereka yang meninggalkan negeri ini, apakah mereka buat kebijakan? Kan tidak. Justru mereka tuh mengkritik agar negeri ini menjadi lebih baik gitu, menjadi keluar dari jurang krisis yang sekarang ini. Yang waktu belum krisis pun udah mereka kritik dan tidak didengar gitu. Nah sekarang udah tinggi ini pun masih nggak didengar, masih dikatakan mereka ini adalah yang macam-macam, pembenci nomor 1, nomor 3, nomor 4 lah gitu kan. Jadi ini yang dikritik oleh Ahmad Sahal tadi guys. Saya pernah buat video tadi kan. Jadi inilah taklid buta itu namanya. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab atas apa di negeri ini ya, yang mereka tuh pengen menasihati, memberi kritik malah diserang terus-menerus. Sementara pemerintah yang bertanggung jawab atas kejadian negeri ini, kejadian apapun di negeri ini malah dipuji-puji, malah dibela-bela guys. Inilah yang bikin negeri ini rusak gitu ya. Ketidakobjektifan taklid buta yang menunjukkan negeri ini rusak sebenarnya guys. Program selanjutnya bukan tidak mungkin mereka akan membuat konten TikTok bersama.
sama. Kisah anak yang ini, kita sepantasnya bersyukur koalisi itu menamakan dirinya dengan sebutan kami. Itu artinya, lu aja kali, gua enggak. Berita kali ini kami sampaikan. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Du. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.